Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sambung lagi ya di cerita kita, dan kita ketemu lagi ini ke video lanjutan sebenarnya sobat-sobat ya, yang perjalanan kami satu keluarga menuju ke Sidoarjo ya. Sobat-sobat cerita kita yang bahagia, terima kasih masih selalu setia untuk mengikuti perjalanan vlog kami ya, sambil jalan, sambil cerita-cerita, sambil ngobrol ya, walaupun ngobrolnya hanya dari saya karena ini vlog. Sobat-sobat bisa ikut partisipasi di dalam channel kami ini untuk memberikan komentar ya, tapi mohon komentarnya yang positif. Sobat cerita kita yang bahagia, ini kami sudah nyampe di Purwosari dan kami akan ambil ke posisi kiri sobat. Ini kalau lurus terus ke arah Pasuruan tapi kami ambil ke kiri, ini ke arah Sukorejo, kemudian Pandaan. Sobat cerita kita, kalau pada video yang sebelumnya ya, di cerita kita ini juga saya cerita mengenai Ken Arok. Nah sobat-sobat, kalau belum lihat videonya silahkan lihat di cerita kita yang berjudul Raja-Raja Jawa. Dalam cerita itu sebenarnya kita mau ambil hikmahnya sobat. Hikmahnya apa? Mulai zaman dulu ya, dalam kerajaan-kerajaan dulu sampai sekarang, bukan hanya di wilayah kita di Indonesia, mungkin di luar negeri ya, dimanapun ya, sekarang ini ada konflik seperti di daerah Gaza antara saudara-saudara kita Palestina ya, yang ingin mendapatkan wilayahnya kembali, yang merasa dijajah oleh orang-orang Israel. Jadi perpolitikan, perebutan wilayah dan kekuasaan ini memang sudah terjadi semenjak dulu saya kira. Sobat cerita kita, politik itu memang kadang kalau dilihat ya sepertinya manis, tetapi di sisi yang lain ternyata ada hal-hal yang ya saling sikut, saling fitnah hanya untuk suatu kekuasaan, suatu jabatan ya, proyek, uang ya, yang sifatnya saya kira duniawi. Tetapi memang namanya kehidupan sobat-sobat, maka hidup itu tidak ada seninya kalau tidak ada politik ya, tidak ada nilainya kalau tidak ada konflik, karena memang di kehidupan kita pasti akan ada yang seperti itu, supaya kita ini bisa berpikir, bisa memilih, dan bisa melihat mana yang baik, mana yang harusnya kita lakukan, mana yang memang seharusnya tidak kita kerjakan. Ini kalau kita cerita perkara seperti ini ya panjang ya sobat ya, perkara politik itu ya. Seperti saat ini di Indonesia saja ya, seperti yang pernah saya ceritakan ya di video-video saya mengenai politik ya, tentunya yang saya kasih judul vlog moto vlog bicara politik, itu sebenarnya hanya gambaran sobat bahwa saat ini di antara kita karena perbedaan pendapat saja caci maki ya, saling mengolok-olok. Ini kasus ini selalu berulang dan berulang. Ini setiap kali ada pemilihan presiden. Kalau zaman dulu, ini zamannya Ken Arok ini, pada saat pergantian raja itu mereka melakukan perebutan kekuasaan dengan
saling bunuh ya, membunuh sang raja untuk menjadi atau untuk menduduki atau untuk menggantikan raja. Begitu sampai seterusnya ya. Entah itu karena pengaruh keris empu gandring yang sudah dikutuk, tapi pada intinya memang itulah gambaran politik ya. Memang seperti itu, saling menjatuhkan. Sobat cerita kita, ini kita sudah melewat kota Sukorejo ya. Ini kita akan menuju ke Pandaan sobat ya. Di satu sisi ini kita akan melewati kota ini sebentar, lalu kita akan menuju ke Pandaan ya. Nanti kita di Pandaan, kita insya Allah akan berhenti sebentar. Tadi kita berencana berhenti di mana namanya Pasar Pandaan. Sobat-sobat yang saya cintai ya, memilih dan dipilih adalah pilihan ya. Kita yang menentukan sobat, kita yang memutuskan ya. Nah, ini kita sampai di pintu gerbangnya Taman Taman Safari ya ini ya. Ya itu. Nah, ini pintu gerbangnya ya. Sobat-sobat yang tercinta, yang baik ya. Hikmah yang tadi saya sampaikan itu adalah untuk kita ya sobat ya. Jadi supaya kita pandai-pandailah memilah dan menentukan kita ini mau kemana. Hidup pun juga seperti permainan ya, seperti seni ya, seperti berpolitik dalam hidup kita sendiri. Tetapi kita berseni dan berpolitik yang baik, karena tujuan akhir kita adalah tentu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat-sobat yang baik ya, ini sobat pabrik kue ya ini kalau nggak salah ya, pabrik kue kalau nggak salah ini ya. Oke. Nah pabrik snack pabrik ya, makanan ya. Aduh, ini kita sudah melewati Sukorejo, ini masuk ke Pandaan ya. Ini masuk Pandaan. Sobat-sobat yang baik, alhamdulillah ini perjalanan kita sudah sampai sini ya. Jadi ini perjalanan yang mengasihkan sobat ya. Kebetulan jalannya nggak begitu ramai, jadi agak santai ya. Sampai di sini kita masih lancar ya, mudah-mudahan diberi kelancaran sampai tujuan. Ini adalah pabrik tekstil ya, punya Jepang nih, pabrik tekstil besar nih, punyanya Jepang. Eastern Tech. Ini memang wilayah Pandaan ini banyak sekali pabrik ya, banyak sekali pabrik industri, banyak sekali, karena memang masuk kawasan industri sampai ke mana Pasuruan ya. Pasuruan maksudnya arah Kembangil sana ya. Kalau kita lihat pinggir banyak sekali pabrik-pabrik di sini, sampai ke arah Sidoarjo itu sampai ke Warusan banyak sekali pabrik ya. Wilayah Jawa Timur memang di daerah sinilah kawasan industrinya sobat ya. Ini tergolong wilayah Pasuruan ini UMK yang cukup tinggi sobat ya, selain di mana Surabaya, Gresik, ini Pasuruan tergolong UMK yang cukup tinggi. Depan ini adalah pabrik minuman mineral sobat
tunjukkan pelan-pelan. 1, 2, iya kelihatan. Ntar lagi aqua. Nah, ini coba-coba kalau belum tahu wilayah Jawa Timur, di wilayah Pandaan pabrik aqua ini di tepi jalan besar ya, itu pabriknya ya. Minumannya sudah beredar sampai ke seluruh Nusantara. Nah, ini adalah tempat wisata Taman Dayu sobat. Nah, ini Taman Dayu ya. Ini kalau malam rame ya. Ini karena kita siang gak sepi ya, kita ambil jalan ke kiri ya. Ini kalau lurus tadi ke Kota Pandaan ya, kita lewat samping. Kalau ke kanan adalah pintu tol Pandaan sobat ya. Sobat-sobat, cerita kita ya, ini pesan buat saya sendiri. Ini ada anak-anak saya memesankan bahwa hikmah dari sebuah sejarah itu kita ambil nilai yang baik saja ya, nilai yang positif saja, bahwa kalau kita tergiur dengan sesuatu hal kekuasaan dengan ambisi yang berlebihan, maka jatuhnya tidak baik. Jadi alangkah baiknya sobat-sobat kita menikmati hidup itu dengan kemampuan yang kita miliki ya, dengan ambisi yang memang untuk mengisi kekuatan kita ya, bukan ambisi yang berlebihan sampai-sampai kita menggunakan segala cara untuk menjatuhkan untuk memanipulasi sesuatu sehingga yang kita dapatkan adalah ketidakbaikan ya. Jadi kita boleh menggunakan trik, kita boleh menggunakan siasat, kita boleh menggunakan apa saja strategi untuk mencapai tujuan sobat. Yang penting tidak merugikan orang lain, jangan sampai merugikan orang-orang di sekitar kita. Silahkan gunakan apa saja ya, itu strategi ya, termasuk bagaimana caranya kita mendapatkan kepercayaan dari masyarakat ya. Ini jalan masih wilayah Pandaan sobat, nanti sampai depan itu kita akan ambil ke kiri ya, kiri, nanti kita ambil agak minggir. Ini karena anak saya juga kurang begitu paham nih, jadi ini saya sambil mandu pelan-pelan supaya nggak kebablas ya, karena kita mau berhenti di Pasar Pandaan ya. Pasar Pandaan ini adalah satu pasar wisata yang dimiliki oleh Kota Pandaan sobat. Kalau sobat-sobat dari manapun datang lewat sini, silahkan mampir di Pasar Pandaan sobat. Di sana banyak oleh-oleh ya, makanan, jajanan berbagai macam jenis. Harganya pun sangat terjangkau ya. Mereka memberikan harga itu harga yang normal ya. Walaupun tempat wisata yang seperti itu, tapi mereka memberikan harga yang baik, yang normal, yang standar. Jadi tidak istilahnya kata orang itu ngakalin ya, enggak. Jadi harganya standar. Dan rasa makanannya pun yang dijual berkualitas ya. Jadi kami akan mampir ke sini. Ini depan ini kalau kita ke kiri sobat, itu ke arah Prigen, Tretes ya. Tempat wisata di sana ada air terjun Kakek Budo, ada hotel, ada villa-villa yang disewakan. Tempatnya dingin, sejuk,
Terus ada wisata Cimory ya, banyak sekali wisata-wisata. Kalau mau mampir bisa datang ke sana. Ya ini, aduh ini kebablasan ini, tidak bisa minggir. Oke, sobat ini terpaksa mundur ini ya, tidak apa-apa. Oke, alhamdulillah ini kita bisa masuk. Nah ini adalah pasar wisata, sobat. Di sini adalah pasar yang menyediakan kuliner, makanan, juga oleh-oleh ya. Oleh-oleh. Nah itu dia. Kita berhenti di sini dan parkir, sobat. Alhamdulillah sudah selesai berbelanja oleh-oleh. Kita lanjut ke Sidoarjo. Ini kita nanti akan masuk wilayah Japanan, sobat. Oke. Ini masih Pandaan, sobat ya. Nanti setelah Pandaan baru masuk ke Japanan. Dulu di daerah situ, di pintu tol, dulu ada pintu tol Japanan, sobat. Tapi sekarang saya kurang tahu ya, ada apa enggak ya. Tapi karena kami nggak pernah atau jarang lewat situ, jadinya ya kurang hafal, sobat. Nah, dulu kalau dari Malang kita mau ke Surabaya, ini sebelum ada tol ya, Malang, tol Pandaan, Purwodadi dan sebagainya. Pertama kali kita masuk tol dari pintu tol Japanan ini, sobat. Tapi setelah ada masalah Lapindo, tol Japanan ini terputus. Jadi tidak ada akses ya ke Surabaya melalui tol Japanan. Jadi ini nanti kita ambil jalan lurus, sobat ya. Ambil jalan lurus menuju tadi yang saya sampaikan, kota Japanan. Jadi kita tidak ambil, karena memang komitmennya tadi adalah sejak berangkat kita pengen lewat jalur bawah ya. Nah sudah sangat lama sekali kita tidak melalui jalur ini. Kalau kita lewat sini memang akan ketemu ini seperti ini ya, kontainer, truk-truk besar ya. Kenapa? Karena memang untuk transportasi angkutan, perusahaan-perusahaan itu menggunakan armada yang seperti itu ya, seperti yang kita lihat ini. Bahkan kalau mungkin ada proyek-proyek ya, proyek-proyek ini memang jalannya ya lewat sini, jadi kita ya harus berhati-hati. Ini kalau kita ke kiri, sobat, itu ke Mojokerto. Mojokerto itulah di situ itu wilayah Mojopahit ya. Jadi perkembangan dari Singosari, karena Singosari kalah dengan digempur lagi oleh Kediri, maka putri kerajaan Singosari melarikan diri sampai ke Madura ya. Dari Madura mereka dibantu oleh Adipati Madura, kebetulan punya nego yang luar biasa ya dengan ini Raja Kediri saat itu. Dikasihlah hadiah hutan di Mojokerto ya, saat itu masih hutan. Lalu didirikanlah wilayah di sana oleh Raden Wijaya, dan jadilah pemberontakan lagi oleh Raden Wijaya untuk menggulingkan Raja Kediri.
menjadi kerajaan Majapahit. Sobat-sobat, cerita kita politik itu ya kurang lebih seperti itu ya. Tadinya kelihatannya teman, kelihatannya baik, dirangkul ya, tiba-tiba menggigit ya, karena kekuasaan, karena balas dendam, karena ketidaksukaan, atau karena sesuatu yang lain ya, yang memang sifatnya memang ingin menggantikan atau ingin menguasai. Ini kita harus putar sobat ya. Jadi ini jalan arteri. Sebenarnya kalau kita ini lurus terus ini bisa, kalau nggak salah masuk pintu tol Tanggulangin mungkin ya, saya kurang paham ya. Pokoknya ini bisa lurus, tapi kita coba ambil putar balik karena kita mau lewat Porong sobat. Jadi kita nggak lewat jalan lurus, jalan arteri ya. Jadi kita ambil putar, lalu kita ambil lurus lagi, nanti dari depan sana kita mau menuju ke arah Porong. Di sini udara di luar cukup panas sobat, kalau dibandingkan di Malang. Ini kita sampai di Sungai Porong ya. Nah, ini adalah sungai besar ya, berantas ini ya. Ini adalah dulunya ini adalah salah satu sungai untuk armada perdagangan, transportasi dan sebagainya. Nah, ini kita masuk di wilayah Porong sobat. Ini kok pelan, kenapa ya? Ini dia mau putar balik rupanya. Alhamdulillah. Oke sobat-sobat, ini kita sudah masuk di wilayah Porong ya. Kita akan meluncur terus sampai ke Tanggulangin ya sobat ya. Ternyata jalan lurusnya ditutup, padahal kita mau lihat tanggul sobat ya, tapi ternyata tutup, kita dialihkan ini ya. Ini menuju kemana saya kurang paham ini ya, ini dialihkan ya. Harusnya tadi kita kalau itu buka, nggak tahu ya ada pengerjaan apa, mungkin biasanya kalau ditutup gitu tanggulnya ada yang jebol ya, tanggul Lapindo ya, atau mungkin ada perbaikan tanggul, saya kurang paham. Nah, tadi tujuannya sebenarnya kami ini mau lurus sambil lihat tanggul Lapindo ya, tapi kelihatannya kita nggak bisa, jadi kita ambil jalan yang ke sini. Oke sobat-sobat, ini saya nggak tahu, ini pokoknya kita ngikuti aja. Ini nanti terpaksa kita harus pakai Google Map ini kalau kita nggak tahu jalan. Untuk sementara kita ikutin aja kendaraan yang di depan. Kelihatannya dia mau kemana ini plat P ya, ini mau kemana ya? Ini dari luar kota ya. Saling mencari, saling melihat ini karena sama-sama nggak tahu kelihatannya. Ini pengalaman baru buat saya sobat, ini karena jalannya dialihkan sobat ya. Kalau orang sini insya Allah banyak yang tahu ya. Mungkin sobat-sobat yang dari daerah sini bisa kasih komentar di kolom komentar, ini wilayah mana, harusnya saya kemana ini ya, karena kami nggak tahu. Ini coba jalan saja lurus, nanti kita nggak tahu kemana ya. Ini coba, ini belok kelihatannya, ini belok ini, kita ikutin aja ya. Loh, nggak jadi, apa nggak boleh ya? Oke.
Oke, kita lurus ya. Mudah-mudahan perjalanan ini menyenangkan sobat ya, karena dari kita berangkat pagi tadi dari Malang sampai sekarang ini alhamdulillah lumayan lancar. Hanya kebetulan saja ini jalannya ditutup sehingga kita melalui jalur baru yang sebenarnya kurang begitu paham dan tidak tahu. Nah, ini nanti kita tembusnya di mana. Maaf. Ya, tetap bersyukur sobat. Apapun yang terjadi kita harus bersyukur. Alhamdulillah masih dikasih jalan ya, kita masih dikasih kesempatan untuk berjalan terus ya. Dengan demikian ya kita ambil hikmah juga, kita jadi tahu jalan baru yang belum pernah kita lewatin ya. Jadi ini biasanya kami lewat tol ya, ini coba lewat bawah, ternyata seperti ini. Alhamdulillah, jadi ada pengalaman baru ya. Kita ikutin jalan ini kira-kira nyampe mana dan mau kemana. Sobat-sobat cerita kita yang baik, sambil kita cari tahu di mana jalan ini ya, saya sambil mikir, ini anak saya juga senyum-senyum aja. Jadi ini saya konsentrasi lihat ke depan sobat ya. Ini sambil ngobrol sambil lihat jalan ini, karena jalan baru ini kadang-kadang kalau orang baru melalui jalan baru seperti orang linglung ya, bingung ya. Ini kemana, mau kemana, ini kira-kira ada nggak yang seperti saya ya. Jadi serba bingung ya. Jangan-jangan ini apa ya, dia berhenti. Oke sobat, mohon maaf ini terpaksa tadi kita potong videonya ya, saya alihkan ke Google Map. Jadi kita cari jalan yang benar ya, tadi terlalu lama kita sampai kesasar-sasar kemana-mana, dan ini adalah jalan arteri. Insya Allah ini sudah menuju jalan yang benar ke arah Tanggulangin sobat ya. Sobat, cerita kita akan kita sambung di video saya selanjutnya. Saya kira ini dulu dari saya, cerita kita. Salam santun, salam sehat, salam satu jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.